Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari kalian tentang ancaman integrasi nasional atau materi yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang pertama tentang materi ancaman integrasi nasional dan kalian sudah mengajukan pertanyaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya. Untuk itu, kita lihat pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, jika saja pemerintah yang memulai konflik hingga akhirnya terjadi perpecahan, apakah itu termasuk ancaman terhadap negara? Jawabannya, iya, bisa menjadi ancaman terhadap negara. Misalnya saja adanya konflik kepentingan di lingkungan pemerintah yang kemudian konflik itu akan berujung pada korupsi. Misalkan orang yang sudah mempunyai jabatan penting ya di pemerintahan dan punya kesempatan untuk melakukan korupsi atau politik dinasti. Nah, ini akan menyebabkan sebuah kekacauan dalam pemerintahan. Yang ini bisa korupsi, maka saya juga bisa melakukan hal yang sama di dalam pemerintahan. Maka akan menyebabkan sebuah ancaman. Karena pada dasarnya mestinya pemerintah itu bisa membuat atau menjalankan sistem yang baik, namun malah menjadikan arena pemerintahan ini atau menjadikan posisinya sebagai pejabat di dalam pemerintahan menjadi sebuah kepentingan. Jadi mencari kepentingan pribadinya sendiri atau yang terjadi adalah konflik kepentingan. Nah, itu antar pemerintah yang ada di dalam pemerintahan. Jika pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan pemerintah daerah, misalkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Nah, itu juga bisa terjadi konflik itu. Ya, yang namanya konflik sekecil apapun bisa menjadi sebuah ancaman ya. Intinya ini bisa menjadi ancaman terhadap negara. Bagaimana upaya Indonesia dalam mewaspadai ancaman non-militer khususnya pada perkembangan teknologi dan informasi? Ancaman non-militer bisa bentuknya adalah di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Jadi upaya apa yang dapat dilakukan yaitu di bidang ideologi menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup misalnya. Jadi benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila tersebut yang nantinya akan tercipta suatu kecintaan kita terhadap tanah air, nasionalisme dan juga cinta terhadap ideologi kita akan semakin kuat terhadap ideologi Pancasila. Maka hal ini akan memperkuat dan menghindarkan dari ancaman terhadap ideologi kita. Kita tidak dengan mudahnya kita tidak bisa terpengaruh dari ancaman ideologi dari luar. Artinya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian di bidang politik bisa mengembangkan nilai-nilai demokrasi, memperkuat politik internasional. Nah, negara kita adalah negara demokrasi. Jadi kita kembangkan dalam kehidupan kita nilai-nilai itu. Di dalam nilai demokrasi itu misalkan adanya kedaulatan rakyat, adanya pengakuan hak asasi manusia ya di dalam nilai demokrasi itu. Jadi benar dilaksanakan, dikembangkan dalam kehidupan di Indonesia. Kemudian memperkuat politik internasional. Jadi jangan sampai negara kita ini
menjadi lemah dan kedaulatannya bisa terancam. Bisa jadi akan semacam dikudeta dengan oleh negara lain dan sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi, misalnya memilih teknologi tepat guna, ya karena ini kan di era perkembangan teknologi yang semakin cepat ya, semakin pesat. Jadi di bidang ekonomi kita juga tidak boleh atau harus bisa memilih teknologi yang tepat guna untuk mendukung perekonomian di negara kita. Kemudian menjaga hubungan baik dengan negara lain dalam tatanan ekonomi dunia. Jadi demi majunya perekonomian, maka kita juga perlu melakukan hubungan luar negeri, hubungan dengan negara lain, ya kaitannya dengan ekonomi, kerjasama ekonomi. Jadi memperkuat lagi sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian di bidang sosial budaya, misalnya meningkatkan cinta budaya, ya. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi tadi akan bisa mempengaruhi budaya maupun sosial di negara Indonesia. Jadi dengan upaya ini meningkatkan cinta budaya, maka budaya kita akan tetap lestari. Misalkan adanya budaya yang masuk ke Indonesia, budaya luar negeri ya, yang masuk ke Indonesia yang kemudian yang tentunya itu melalui teknologi yang semakin canggih ini bisa jadi menggeser budaya yang ada di Indonesia. Kemudian melestarikan budaya gotong royong karena dalam kenyataannya seiring dengan perkembangan ini budaya kita kan sekarang kan adanya sikap individualis ya, mementingkan dirinya sendiri ya. Jadi nilai-nilai gotong royong ini juga akan tergeser ya. Jadi bahkan mungkin semakin tidak ada ya, tapi ini jika sikap individual itu kita hilangkan ya, kita bisa saling menolong, saling bisa gotong royong ya, gotong royong dengan lingkungan sekitar kita. Jadi ini beberapa cara upaya dalam meminimalisir ancaman yang akan terjadi di Indonesia berkaitan dengan ancaman bidang non-militer. Apakah perselisihan yang marak di remaja seperti tawuran antar sekolah juga termasuk ancaman? Ya, termasuk ancaman. Jadi ini kan hal-hal kecil yang terjadi di lingkungan sekolah, ya kan? Ini semacam ini akan menjadi sebuah kebiasaan, ya. Jadi yang mungkin sekolahnya suka tawuran, ya kan? Jika dibiarkan, ya akan menjadi sebuah ancaman bagi bangsa, ya. Karena ini kan anak sekolah, generasi muda, ya. Itu kan harapan bangsa. Jika generasi muda itu sudah tawuran ya, bisa jadi nantinya akan menjadi memberontak bagi negara, bisa menjadi ancaman bagi negara juga. Misalkan mudah terprovokasi ya kan, nanti bisa jadi pinter memprovokasi ya, apalagi nanti sudah bikin onar di sekolah, nanti di lingkungan masyarakat bisa jadi mereka juga melakukan hal-hal yang sama, misalkan membuat suatu geng ya, geng-geng yang meresahkan, kemudian membuat tidak aman. Nah, ini kan menjadi sebuah ancaman juga, walaupun ini
hal-hal kecil ya. Spionase merupakan salah satu ancaman militer yang cenderung sulit untuk dideteksi. Bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasinya? Nah, ini dengan cara melakukan modernisasi hukum. Jadi hukum yang ada di Indonesia terkait hukum pidana ini diselaraskan dengan konvensi aturan hukum internasional terkait dengan kejahatan ini. Jadi untuk membantu bagaimana mendeteksinya ya. Kemudian meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer. Jadi mungkin ini yang dinamakan peretasan ya, hacker dan sebagainya. Ini kan juga tindakan seperti kriminal ya. Jadi di jaringannya itu dibuat sistem pengamanan yang sesuai standar internasional. Kemudian meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Nah, ini kalau ini sudah meranah ke ini ya, apa namanya? Jika sudah terjadi, bukan ke pencegahannya. Jadi ya bisa masuk ini upayanya dalam mengatasinya ya. Kalau sudah terjadi ya ini sebagai juga bisa jadi sebagai mendukung ya dalam pencegahan spionase gitu. Jadi meningkatkan keahlian dari aparat penegak hukum. Ya mungkin juga badan intelijen kita ya juga ditingkatkan keahliannya. Kemudian meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime dan pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Jadi kita sebagai warga negara juga mestinya mempunyai pemahaman ya dan juga kesadaran mengenai masalah kejahatan di dunia maya ini. Jadi agar kita juga turut serta dalam mengamankan ya, ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara kita gitu. Kemudian ya masih banyak lagi, ini hanya beberapa poin ya. Bisa jadi nanti ya masih banyak lagi ya, ada pokoknya kalau di Indonesia itu kan ada intelijen ya dan pendukung-pendukungnya. Nah, ini karena berkaitan dengan teknologi ya mestinya semuanya harus ditingkatkan lagi tadi ya, keahliannya, kewaspadaannya untuk mengatasi yang namanya spionase ini. Sistem pertahanan kontinental itu apa? Kontinental ya. Itu apa? Yaitu sistem pertahanan darat yang memfokuskan pada sistem pertahanannya di wilayah darat. Jadi sebenarnya ada maritim ya yang satu. Jadi sistem pertahanan kontinental dan sistem pertahanan maritim. Kalau maritim itu memfokuskan pada sistem pertahanannya di laut. Jadi kalau pertahanan kontinental itu memfokuskan sistem pertahanannya yang ada di darat, di wilayah daratan gitu ya. Merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan itu yang bagaimana? Apa yang terjadi pada pemerintah akibat aksi tersebut? Jadi ini pertanyaannya berkaitan dengan ini ya, pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Jadi akibatnya itu bagaimana? Jadi akibatnya ya negara akan terancam ya karena adanya ini pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah, ya kan? Baik itu yang dilakukan oleh orang Indonesia atau dari dalam maupun dari luar Indonesia.
dan pemerintahan itu tidak dapat menjalankan pemerintahnya dengan baik karena terjadi tadi sebuah ancaman ya, gangguan dari pemberontakan bersenjata itu. Jadi pemerintah tidak bisa fokus menjalankan pemerintahannya, ya kan, karena adanya ancaman tadi ya. Jadi akan timbul berbagai permasalahan baru dari adanya pemberontakan bersenjata tersebut. Jadi intinya dapat merongrong kewibawaan negara itu adalah akan terancam ya kedaulatan di negaranya. Misalkan nih di Papua ya, KKB, OPM itu kan sebuah pemberontakan bersenjata yang ini juga melawan pemerintah Indonesia yang sah, ingin memisahkan diri, misalkan ingin menjadi negara sendiri. Nah, ini kan tentunya sangat mengancam sekali terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia karena nantinya akan tidak menjadi satu lagi, integrasinya kan sudah terpecah gitu ya. Jadi ini merupakan ancaman yang serius, yang membahayakan. Ya. Nah, Umi, kalau misal pada kasus pemberontakan seperti OPM, nah ini nyambung ya, itu sebenarnya yang salah siapa, negaranya atau merekanya? Tapi kan mereka hanya tidak puas dengan pemerintahan dan memperjuangkan pendapatnya. Kalau seperti itu, penyelesaian yang baik harusnya bagaimana? Ya, yang salah sebenarnya siapa ya? Yang salah itu, jadi kalau negara dikatakan tidak adil, tidak merata dalam pembangunan, ya ini kan pemerintah itu punya istilahnya strategi ya. Ya, kalau saya yakin pemerintah itu akan memikirkan semua lapisan yang ada di Indonesia ini. Jadi ya pemerintah sudah membuat berbagai program kebijakan, tapi menurut saya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, tapi bisa mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu. Misalkan pemerintah itu belum maksimal dalam memikirkan ya, membuat kebijakan untuk kesejahteraan para masyarakat terutama yang ada di Papua. Nah, kalau merekanya kemudian melakukan pemberontakan itu juga sebenarnya sebuah cara yang mungkin salah juga ya, karena yang perlu dilakukan itu misalkan mereka ya jangan kemudian melakukan hal-hal kriminal yang mengangkat senjata, memberontak ya, yang membabi buta seperti itu ya. Tapi kan di negara ini kan punya sebuah pemerintahan, punya lembaga yang bisa menyelesaikan hal tersebut. Jadi tidak mesti harus angkat senjata gitu ya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya kalau seperti itu harusnya? Nah, negara harus bisa merangkul dengan baik ya. Ya itu tadi, ketidakpuasan mereka ya karena apa? Ya kemudian diaspirasikan, kemudian didengarkan, dimusyawarahkan dengan baik gitu. Apa yang dibutuhkan masyarakat Papua ya untuk bisa dipenuhi dengan baik oleh pemerintah. Kemudian meningkatkan rasa nasionalisme gitu ya. Jadi misi dari OPM, KKB ya dan sebagainya itu kan mereka ingin memisahkan diri ya, ingin merdeka lah, tidak ingin lagi ikut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah,
itu kan sudah mulai hilangnya rasa nasionalismenya. Jadi ini perlu ditingkatkan lagi. Rasa nasionalisme jangan sampai bisa terpengaruh oleh, nah apalagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak dari luar, ya. Mungkin ada suatu kepentingan dari negara lain, negara luar itu yang kemudian memprovokasi, memfasilitasi dan sebagainya. Akhirnya terjadilah suatu pemberontakan bersenjata seperti di OPM di Papua. Seperti itu. Dan masih banyak hal lain yang mungkin bisa dilakukan ya. Sementara itu dulu. Mengapa pelanggaran wilayah negara termasuk ancaman militer? Jadi pelanggaran wilayah ini bisa dikatakan termasuk ancaman militer ya karena bisa saja terjadi pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain ya. Jadi bisa dimungkinkan ada kepentingan militer ya yang mengancam. Jadi militer itu kan kemarin kan yang bersenjata gitu ya, yang mengancam tentunya. Nah, di sini kan pelanggaran wilayah itu kan bisa macam-macam kejadiannya. Ya, ini salah satunya kenapa bisa masuk militer ya, Kak. Jikalau terjadi suatu militer negara lain yang menggunakan pesawat, entah kapal dan yang lain, yang kemudian mengancam kedaulatan negara kita, ya, atau menggunakan drone dari negara lain ya. Kemarin juga pernah terjadi itu ditemukan drone dari negara mana yang di wilayah perairan laut Indonesia. Nah, itu contohnya. Indonesia memilih sistem ekonomi apa? Kemudian apa kelemahan dan kelebihan dari sistem ekonomi tersebut? Jawabannya, Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi Pancasila. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana sistem ekonomi Pancasila itu. Jadi, kok bisa disebut ini? Yang kita tahu, saya jelaskan dulu ya, dari sistem ekonomi kapital dulu ya. Kelebihan dari sistem ekonomi kapital itu karena tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, jadi ekonomi kapital itu tidak adanya campur tangan dari pemerintah yang akan memicu terciptanya masyarakat yang lebih kreatif dan mandiri dan menggerakkan kegiatan perekonomian. Jadi intinya masyarakat itu diberikan kebebasan untuk bisa menciptakan kegiatan ekonomi. Kemudian masyarakat memiliki kebebasan, memiliki sumber daya produksi sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian. Nah, ini diberikan kebebasan. Kemudian menciptakan lingkungan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi, sehingga akan berperan lebih aktif dalam perekonomian. Jadi masyarakat akan lebih aktif dan dampaknya akan memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian persaingan yang tinggi ini akan memicu terciptanya produk yang berkualitas tinggi karena semakin banyak yang bersaing ya, berkreativitas. Kemudian masyarakat akan lebih termotivasi untuk menemukan kondisi yang efektif untuk mendapatkan kemudian kekurangan ekonomi kapital memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat karena tidak ada kendali dari pemerintah. Ya tadi kan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Masyarakat diberi kebebasan, akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat. Kemudian terjadinya ketimpangan sosial, di mana yang kaya semakin berkuasa, yang miskin semakin terbebani. Jadi yang punya modal besar, punya kekayaan yang banyak ya akan semakin
berkuasa ya. Kemudian menimbulkan adanya potensi monopoli dalam masyarakat ya. Akhirnya dari ketimpangan itu ya akan terjadi potensi monopoli. Kemudian menimbulkan bahaya potensi penyalahgunaan sumber-sumber daya produksi oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Jadi sumber daya produksi ya, misalkan dari produksi itu kan membutuhkan sumber daya ya. Nah, misalkan mengambil sumber daya alam yang kemudian dieksploitasi oleh individu atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pemerataan pendapatan sulit terwujud akibat tingginya tingkat persaingan ya. Jadi akhirnya pendapatannya tidak merata ya karena terjadi persaingan tadi. Nah, bedanya dengan sistem ekonomi sosialis, jadi dalam sistem ekonomi sosialis ini pemerintah bertanggung jawab penuh dalam suatu perekonomian. Jadi pemerintah itu ikut campur dalam suatu perekonomian. Kemudian pemerintah bebas dalam menentukan barang jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pemerintah itu yang menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian pemerintah juga mengatur distribusi hasil produksi. Kemudian mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan karena ini ada campur tangan dari pemerintah. Kemudian pelaksanaan pembangunan lebih cepat ya karena adanya suatu perencanaan. Kemudian kekurangan sistem ekonomi sosialis. Tidak ada kebebasan memiliki sumber daya kompeten. Jadi tidak ada kebebasan memiliki sumber daya kompeten. Jadi karena sudah dikuasai oleh pemerintah ya atau campur tangan pemerintah ya, jadinya tidak sebebas seperti yang ada di sistem kapitalis. Kemudian tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha ya karena tadi ya sudah diatur ya oleh pemerintah. Kemudian jalur birokrasi yang terlalu panjang ya karena perlu prosedur yang panjang ya yang ada di pemerintah. Kemudian dapat mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu karena sudah dibatasi oleh pemerintah. Kemudian hak yang dimiliki individu tidak diakui. Nah, kemudian potensi dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang sama ya ini. Jadi itu bedanya dengan sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Nah, Indonesia ini menggunakan sistem ekonomi campuran ya tadi dan juga bisa disebut menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Nah, selanjutnya nanti kita jelaskan apa itu sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi di Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Jadi maka dalam normatifnya di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideologi dan landasan konstitusi ya. Jadi lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini pada pasal 33. Nah, pada ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi ini mengedepankan asas kekeluargaan atau asas bersama ya, gotong royong. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi cabang produksi yang penting ya, seperti contohnya kalau di Indonesia ya minyak bumi, gas ya, tambang. Nah, ini kan cabang yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, kemudian bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat ya. Dari hasil bumi, air, kekayaan ini digunakan untuk
kemakmuran rakyat. Kemudian perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Di intinya itu ya. Jadi lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Dia ada undang-undangnya sendiri. Kemudian selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila, yang pertama adanya pengakuan atas hak milik perorangan yang mana pemanfaatan dari hak milik tersebut bukan salah satu hal yang nantinya akan bertentangan dengan dan menghambat kepentingan masyarakat. Jadi hak milik perorangan ini diakui gitu ya. Kemudian kreasi dan potensi inisiatif yang dimiliki oleh warga negara akan dikembangkan seutuhnya. Ya, jadi bisa berkreasi. Kemudian adanya kebebasan yang dimiliki warga negara dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang dikehendaki ya, sesuai dengan potensi. Jadi ada kebebasan. Kemudian perekonomian ini akan ditata sebagai salah satu usaha bersama yang memiliki dasar asas kekeluargaan. Jadi sebagai usaha bersama ya. Kemudian negaralah yang nantinya akan menguasai beberapa cabang produksi penting. Jadi yang dikuasai oleh negara itu hanya cabang-cabang yang penting gitu ya. Jadi masyarakat ini masih bisa melakukan kreativitasnya, diberikan kebebasan untuk bisa memilih dalam mengembangkan perekonomian dalam bidang apa misalkan. Tapi pemerintah juga menguasai beberapa cabang produksi penting yang nantinya untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Kemudian penggunaan potensi alam seperti bumi, air, dan segala kekayaan alam adalah untuk kepentingan rakyat. Gitu. Jadi untuk bersama ya, untuk kepentingan bersama. Kemudian anak terlantar juga fakir miskin akan diatur oleh negara. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila, adanya sistem private liberalism yang akan membuat pertumbuhan eksploitasi manusia dengan berbagai bangsa lain. Jadi free fight liberalisme itu kebebasan yang tidak terkendali dalam eksploitasi manusia ya. Jadi kebebasan yang tidak terkendali dalam bersaing dalam rangka perekonomian ya. Kemudian sistem etatisme yang akan sangat menonjol, serta dominan yang akan membunuh potensi serta daya kreasi di bidang ekonomi yang ada di luar sektor negara. Jadi sistem etatisme ini adalah kekuasaan dari pemerintah yang sangat menonjol. Jadi ini akan yang membuat kreasi di bidang ekonomi dari masyarakat ini akan potensinya akan hilang, atau potensinya itu bukan hilang, jadi tidak tumbuh ya, tidak berkembang potensinya. Kemudian kekuatan ekonomi yang dipusatkan pada kelompok yang terbentuk dalam monopoli ya, jadi ada monopoli ya yang merugikan masyarakat Indonesia. Jadi itu kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Tapi banyak kelebihannya ya tadi ya. Kemudian ancaman teroris seperti bom bunuh diri atau lainnya itu akan sulit untuk dicegah karena ketidaktahuan kita atas bom yang tiba-tiba diledakkan. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak dari kejadian tersebut? Jadi ini contohnya yang baru terjadi di Indonesia ya, di Makassar ya, bom bunuh diri yang ada di gereja katedral ya, yang di Makassar. Jadi bagaimana
cara kita untuk mencegah yang bom itu kan tiba-tiba saja meledak gitu ya, atau diledakkan ya. Kita kan tidak tahu ya di sekeliling kita itu jika ada orang yang mau meledakkan bom. Nah, untuk meminimalisirnya itu bagaimana? Jadi ya kalau memang tiba-tiba ada bom ya, itu ya sudah terjadi ya. Bagaimana kita untuk mencegah ya, tapi untuk meminimalisir ya suatu kejadian itu ya biasanya kejadian itu kan di tempat-tempat umumnya seperti gereja ya, di mungkin kantor-kantor ya, dulu ada di Sarinah ya, mungkin di mall dan sebagainya. Untuk meminimalisir perlu kewaspadaan dari aparat kepolisian atau petugas keamanan ya jika berada di suatu tempat seperti tadi gereja. Misalnya jika ada yang mau masuk gereja dicek dulu ya oleh petugas. Kemudian dicek ini apa namanya semuanya ya. Jadi apa yang dibawa, kepentingannya apa gitu. Nah, selain di tempat-tempat seperti tempat ibadah dan yang lain, misalnya ada di perumahan ya, biasanya itu perumahan juga ada penjaganya atau satpamnya ya. Itu bisa dicek dulu, misalnya ya intinya kita bisa hati-hati terhadap orang di sekeliling kita yang mungkin mencurigakan atau dalam lingkungan penduduk ya masyarakat ini orang asing yang kemudian mencurigakan. Nah, ini segera melaporkan ke pihak berwajib atau biasanya kelompok-kelompok teroris ini kan biasanya mereka menutup diri dan sebagainya. Jadi misalkan ada di suatu lingkungan masyarakat pendatang kemudian tidak mau bersosialisasi, bergabung dengan masyarakat, aktivitasnya mencurigakan. Nah, ini kan wujud dari kewaspadaan kita, kehati-hatian terhadap aksi-aksi teror yang sering terjadi juga di Indonesia. Nah, dari ini sebagian hal yang apa namanya bisa dilakukan, tapi juga untuk pencegahannya juga ini kan yang namanya teroris ini kan mungkin berkaitan dengan ideologi ya, paham yang apa namanya ya identik dengan Islam, tapi itu kan mereka itu apa namanya punya jaringan juga. Nah, ini juga menjadi tugas dari aparat kepolisian dan juga negara tentunya untuk bisa menangkal adanya terorisme maupun radikalisme dengan membuat segala perangkat-perangkat seperti adanya hukum ya, undang-undangnya, kemudian adanya apa namanya menyusun sebuah pertahanan keamanan apa namanya seperti ini Densus 88 ya yang ada di Indonesia, ada Gegana ya untuk apa namanya bom ya, berkaitan dengan bom itu dan hal-hal yang lain yang bisa mengantisipasi adanya teroris dan juga radikalisme. Apa saja contoh ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari luar negeri dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi datangnya ancaman pada perekonomian suatu negara ya. Contohnya ketergantungan terhadap asing ya, misalkan tergantung pada suatu barang A. Nah, ini mengakibatkan kita itu harus mengeluarkan budget untuk mendapatkan barang kepada negara tersebut itu.
Nah, kemudian daya saing yang rendah, yaitu karena adanya perekonomian global. Nah, ini membuat daya saing produk-produk di negara kita itu akan bersaing dengan produk-produk yang ada di luar atau secara global. Nah, ini akan kita akan lebih ini lagi ya, daya saingnya lebih ketat lagi ya, atau bahkan bisa jika produk negara Indonesia itu lebih kualitasnya lebih jelek atau tidak baik dengan negara yang lain, ya akan kalah ya saing. Kemudian globalisasi ekonomi, nah ini sebenarnya sama ketergantungan, dan ini adalah sebuah ancaman yang berkaitan ya, adanya globalisasi ekonomi ya. Kemudian Indonesia dibanjiri produk-produk dari luar negeri. Nah, ini akan menjadi kita tergantung terhadap produk asing, karena produk asing itu yang mungkin punya kualitas yang lebih baik gitu. Nah, bagaimana cara solusi yang terbaik untuk mengatasi ya? Kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain, terutama dalam bidang perekonomian, produksi yang berkualitas ya, barang-barang yang berkualitas gitu. Kemudian juga untuk meningkatkan itu, daya kreativitas dan yang lain itu perlu adanya suatu sumber daya manusia yang berkualitas pula. Jadi itu solusinya yang harus disiapkan di negara kita. Secara singkat, komunisme itu gimana, Mi? Komunisme adalah ideologi ya. Ideologi yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapus hak-hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Jadi intinya hak-hak kita itu sama dengan semuanya ya.